Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga hari ini kalian sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, karena kemarin Ibu sudah menugaskan kalian untuk membuat mind mapping, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Apa aja sih yang akan kita bahas di jaringan tumbuhan dan macam-macamnya apa saja? Yuk kita mulai ya bersama-sama. Dan fungsi jaringan tumbuhan. Pasti kalau kalian mendengar kata-kata tumbuhan, pasti kalian berpikir tentang ada akar, ada batang, lalu ada daun, lalu ada bunganya, lalu ada buah, dan ada biji. Nah, iya itu benar, itu adalah semua bagian-bagian tumbuhan. Namun, di bagian tumbuhan itu tidak hanya organ-organ pentingnya saja, tapi ada jaringan-jaringannya. Apa saja sih? Oke, kita akan bahas ya. Tapi hari ini kita akan bahas tentang organ-organ dari tumbuhan terlebih dahulu. Oke, nah organ tumbuhan itu pasti banyak ya kan? Ada akar, ada batang, lalu ada daun, lalu ada bunga, ada buah, dan ada biji. Nah, di dalam organ tumbuhan ini dibagi menjadi dua. Ada bagian dari generatif dan ada bagian dari vegetatif. Apa sih bedanya antara vegetatif dan generatif? Nah, kalau vegetatif itu adalah dia bagian organ tumbuhan yang tidak menghasilkan gamet. Maksudnya apa? Jadi bagian organ tumbuhan yang bagian umumnya atau bagian penunjangnya itu ada bagian akar, ada bagian batang, dan ada bagian daun. Lalu ada bagian generatif. Nah, di bagian generatif ini dia adalah bagian yang akan menghasilkan gamet. Gamet itu apa? Gamet itu adalah menghasilkan organ baru atau menghasilkan tumbuhan baru. Nah, itu ada 3 macam. Ada bagian bunga, ada bagian buah, dan ada bagian biji. Nah, hari ini kita akan bahas dulu bagian-bagian dari vegetatif pada organ tumbuhan. Yang pertama itu adalah bagian akar. Nah, akar, pasti kalian tahu kan bagian akar apa sih fungsi dari akar? Nah, fungsi dari akar itu dia adalah pertama menyerap air, oksigen, dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Selanjutnya berfungsi untuk menguatkan posisi di dalam tanah. Lalu berfungsi juga untuk menjadikan akar sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan berfungsi juga sebagai untuk memperluas area bernafas. Nah, itu adalah fungsi dari akar. Jadi akar itu fungsi utamanya adalah untuk menopang tumbuhan atau menguatkan posisi tumbuhan di dalam tanah. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian dari akar. Nah, bagian-bagian dari akar ini ada berbagai macam atau ada beberapa macam. Yang pertama adalah ada bagian tudung akar, itu yang paling bawah. Lalu ada bagian epidermis, lalu ada bagian korteks, lalu ada bagian stele. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah bagian tudung akar. Nah, di bagian tudung akar ini, dia adalah berfungsi untuk melindungi promeristem dan membantu akar untuk menembus tanah. Nah, maksudnya apa sih bagian promeristem? Nah, promeristem itu adalah bagian tumbuhan pada saat masih embrio. Jadi, tudung akar ini berfungsi untuk melindungi tumbuhan pada saat promeristem dan membantu untuk menembus tanah. Nah, makanya tudung akar itu ada di bagian bawah. Selanjutnya adalah bagian epidermis. Nah, di bagian epidermis ini itu adalah bagian terluar dari organ akar. Nah, berfungsi untuk sebagai melindungi bagian luarnya, untuk melindungi bagian luar akar. Lalu dia juga dekat dengan ujung akar dan berfungsi untuk berkembang menjadi rambut akar. Nah, itu adalah bagian dari epidermis. Selanjutnya adalah bagian korteks. Nah, di bagian korteks ini dia adalah bagian tepat di bawah bagian epidermis. Nah, di bagian korteks ini dia berfungsi untuk sebagai zat pembangun korteks sebagian besar untuk membantu parenkim.
Nah, itu adalah bagian dari korteks. Lalu selanjutnya adalah bagian dari stele. Nah, stele ini dia adalah bagian tengah pada bagian akar. Ya, dia ada bagian tengah pada bagian akar. Yang silinder pusat ini atau stele ini dia adalah beraneka macam. Ada jaringan perisikel, ada berkas pembuluhnya, dan ada bagian parenkimnya. Nah, di bagian akar ini dia ada 3 zona. Ada zona pembangunannya ada 3. Ada bagian zona pembelahan, itu yang paling bawah. Lalu ada zona pemanjangan, lalu ada zona pematangan. Nah, kalau bagian zona pembelahan ini berarti berfungsi untuk proses pembelahan pada akar. Ya, itu dibantu oleh adanya meristem apikal dan ada meristem primer. Sedangkan kalau bagian zona pemanjangan itu adalah bagian yang berfungsi akar ini adalah untuk memanjang. Itu ada di bagian tengah, sedangkan ada proses zona pematangan. Nah, itu adalah bagian dari bagian zona pematangan itu adalah bagian dari zona pendewasaan atau zona yang berfungsi untuk pematangan pada bagian akar. Nah, di bagian akar ini, apa sih bedanya antara akar monokotil sama akar dikotil? Dilihat dari gambar coba. Kalau bagian akar monokotil, berarti dia bentuk akarnya itu adalah secara tersusun ya. Bagian akar monokotilnya itu adalah secara tersusun atau rapi. Sedangkan kalau bagian akar dikotil, itu adalah bagian akarnya menyebar. Nah, lalu di bagian tengah-tengah itu adalah stele, lalu ada flumnya, lalu ada silemnya, lalu ada bagian endodermis. Itu endodermis itu yang lingkarannya. Selanjutnya adalah bagian batang. Nah, bagian batang ini dia berfungsi untuk menopang dan membuat tumbuhan itu menjadi tegak. Lalu menjadikan daun mudah mendapatkan sinar matahari. Lalu dia berperan dalam proses pengangkutan mineral dan air ke daun dan menyalurkan makanan dari daun ke bagian lain. Lalu dia berfungsi untuk sebagai bisa juga untuk manusia sebagai perabotan meja, kursi, dan lemari. Lalu juga dia mengandung bahan makanan yang dimanfaatkan secara besar untuk pembuatan tebu dan sagu. Lalu dia adalah proses perkembangbiakannya secara vegetatif. Nah, di bagian batang itu terdiri dari 3 bagian juga. Ada bagian epidermis, lalu ada bagian korteksnya, lalu ada bagian stele. Nah, kalau di bagian epidermis itu adalah bagian terluar yang berfungsi untuk melindungi bagian dalamnya. Lalu di dalamnya juga terdapat stomata, lalu ada juga lentisel yang berfungsi sebagai pertukaran gas dan penguapan. Lalu ada bagian korteks. Nah, di bagian korteks ini dia terdiri dari parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Apa sih bedanya? Ntar kita bahas di bagian jaringan tumbuhan ya. Selanjutnya adalah di bagian stele. Nah, di bagian stele itu sama juga, dia terdapat perisikel, parenkim, berkas pengangkut, dan empulur. Lalu bedanya kalau di bagian stele pada batang itu terdapat empulur. Empulur itu dia berfungsi untuk memperlebar batang atau untuk memperbesar batang. Ya, jadi dia terdapat berkas pengangkut dan berbentuk seperti jari-jari disebut dengan jari-jari empulur. Makanya di bagian batang itu batangnya bisa besar karena dia ada namanya adalah jari-jari empulur. Nah, lalu apa sih bedanya antara batang monokotil dan batang dikotil? Nah, kalau batang monokotil itu bisa terlihat bahwa di batang monokotil itu dia tidak tersusun rapi ya. Jadi dia tersebar. Sedangkan kalau batang dikotil itu dia tersusun rapi atau dia tidak tersebar. Jadi antara stele, berkas vaskuler, dan korteks dan epidermisnya di bagian dikotil itu tersusun rapi, sedangkan kalau di bagian monokotil, batang monokotilnya itu tidak tersusun rapi. Selanjutnya itu adalah bagian daun. Nah, daun itu fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsi daun itu yang pertama adalah sebagai untuk tempat terjadinya fotosintesis. Nah, tempat fotosintesisnya itu terjadinya di mana? Tempat fotosintesisnya itu dia terjadi di bagian jaringan tiang atau jaringan palisade dan ada jaringan spons atau jaringan bunga karang. Nah, di dalam daun ini juga dia terdapat stomata.
stomata itu dia berfungsi sebagai organ respirasi atau sebagai tempat proses penguapan pada daun. Lalu ada perkembangan biakannya secara vegetatif. Nah, bagian-bagian daun itu bagaimana? Nah, ini adalah bagian-bagian dari daun. Nah, ada bagian epidermis yang paling atas, lalu ada bagian kutikula, itu bagian atasnya epidermis, lalu ada jaringan palisade, lalu ada jaringan spons. Nah, jaringan palisade sama spons itu bedanya apa? Kalau jaringan palisade itu biasanya untuk tempat fotosintesis pada tumbuhan dikotil. Sedangkan kalau jaringan spons atau bunga karang itu adalah tempat untuk fotosintesis pada tumbuhan monokotil. Nah, jaringan palisade sama jaringan spons ini disebut dengan namanya jaringan mesofil, gitu ya. Lalu ada bagian bawahnya itu adalah bagian epidermis bawah. Lalu ada bagian stomata, lalu ada bagian xilem dan flumnya. Kalau xilem-nya itu adalah bisa dilihat di gambar yang warnanya pink, sedangkan kalau bagian bawahnya adalah flum. Nah, ini adalah bagian-bagian dari jaringan pada daun di bagian epidermis ya. Jadi bagian epidermis itu ada di bagian atas dan di bagian bawah. Lalu modifikasi dari epidermis itu adalah bagian stomata namanya ya. Lalu stomata pada bagian atas dan bawah di daun disebut dengan tipe namanya amfistoma. Lalu stomata pada bagian bawah daun itu adalah namanya hipostoma. Lalu ada stomata pada bagian atas daun adalah namanya epistoma. Nah, ini jaringan mesofil. Tadi jaringan mesofil itu dia terdiri dari jaringan palisade dan ada jaringan bunga karang. Lalu ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut itu apa? Jaringan pengangkut itu adalah jaringan pengangkut adalah jaringan yang terdiri dari xilem dan flum. Kalau jaringan penguat pada daun itu namanya adalah bagian kolenkim dan sklerenkim. Apa bedanya? Kalau kolenkim itu adalah bagian daun yang masih muda, sedangkan kalau sklerenkim itu bagian daun yang sudah tua. Lalu ada bedanya apa antara bagian jaringan tumbuhan dikotil dan monokotil? Kalau di jaringan tumbuhan dikotil itu dia terdapat jaringan palisade dan spons namanya. Sedangkan kalau jaringan tumbuhan monokotil itu dia bukan jaringan palisade monokotil, tapi langsung namanya adalah jaringan mesofil. Oke, mungkin itu bagian dari akar, batang, dan daun. Silakan dicatat materinya dan dipelajari lalu kerjakan tugas yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.